Pak Said, apakah melihat apa yang terjadi saat ini menurut Anda adalah murni peristiwa hukum atau memang tercium aroma politik di situ? Saya bilang murni bola liar. Murni bola liar. Maksudnya gimana nih? Begini, jadi saya mengikuti semua. Jadi kasus yang diungkapkan kasusnya dulu. Kasus Jiwasraya, Asabri, Krakatau Steel. Ya, 3 kasus. Kasus ini sudah ingkrah semua, sudah dihukum semua, sudah kerugian negara sudah ada ini, semua sudah ingkrah. Kok ada kasus terhadap kasus yang ingkrah? Nah, saya coba mempelajari 2 kasus yang terjadi itu Jiwasraya Asabri yang kerugian negaranya Asabri itu 23 triliun. Jiwasraya 17 triliun dan ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan saya orang lama di BUMN, namanya menyidik Asabri itu pekerjaan yang paling susah. Jadi pada saat Kejaksaan melakukan itu saya berikan apresiasi bahwa bisa masuk. Nah, kok sekarang ada kasusnya? Saya bertanya, ada apa suatu yang ingkrah kok ada kasus muncul? Nah, saya teringat, ini kan 2-3 kasus besar perampokan BUMN itu kan dilakukan oleh Beni Cokro, Bencok, ya, yang sudah dihukum, yang kita tahu dari Solo, ya kan. Nah, kok ada apa ini kaitannya? Kok sesuatu yang sudah selesai dibongkar lagi? Nah, yang kedua, kasus yang ketiga yang ini adalah kasus blackout terhadap ini batubara, DMO batubara. Nah, saya sudah menyatakan bahwa ini ruang korupsi yang paling besar. Dan saya menyampaikan saat itu, kalau polisi menyatakan hanya 5 triliun, saya bilang saya yakin korupsi jauh lebih besar dari situ. Karena ruang korupsi dari DMO itu kewajiban pemilik tambang menjual batu baranya ke dalam negeri sekarang 30% dengan harga $70. Pernah batu bara itu $400 per ton. Sekarang 140, berarti selisihnya $70 per ton. Nah, dipaksa, nah jumlah produksi batu bara kita itu sekitar mendekati 800 juta ton, artinya ada 200. Nah, artinya ada 250 triliun. Nah, pertanyaan saya, nah bola liar yang paling aneh, yang mungkin nanti Pak Guruseno menjelaskan, ini kita nggak tahu perkaranya apa, tersangkanya siapa, tahu-tahu sudah mendatangi, disita. Nah, disita itu kalau menyatakan bukan punya uang saya, kita siapa tahu duduk di sini, kita nggak tahu rumah kita juga disita. Perkara yang dicari-cari maksudnya? Belum ada perkaranya, belum ada tersangkanya, tahu ada penyitaan. Lain kalau OTT. Belum dirilis sih, masih proses penyidikan. Nah, problemnya itu bola liar. Akhirnya karena bola liar, maka terjadi sekarang bahwa ini persaingan. Persaingan antar yang penyakit lama muncul lagi. Nah, jadi saya menyatakan beginilah. Forum ini mari kita semua kompak melawan dan mendukung penangkap koruptor. Tapi jangan kita mendukung penangkap yang menangkap koruptor. Ya, orang ini penangkap koruptor karena jangan sampai ini kan pernah terjadi dulu cicak buaya. Jangan sampai ini terjadi lagi, nggak tahu istilahnya nanti nih karena kalau dulu kan KPK dengan polisi cicak buaya, nggak tahu nanti gajah sama siapa gitu lah. Coba saya ke Pak Gurul begitu. Pandangan Anda sendiri dengan bergulirnya kasus ini, apakah memang murni kasus hukum atau menurut Anda ini justru menimbulkan bola liar seperti yang disebutkan oleh Pak Said? Ya, kita tidak berani ngambil kesimpulan di awal karena. Tapi karena disampaikan 3 kasus sudah ingkrah, kenapa baru sekarang diotak-atik? Iya, karena pernyataan Pak Jampisus juga menyatakan barang itu bukan barang saya, uang itu bukan uang saya dan sebagainya seperti itu. Jadi siapapun penyidik lah, penyidik itu entah KPK, entah kejaksaan sebagai penyidik tertentu dan kepolisian sebagai penyidik Polri. Nah, ini dalam KUHP yang baru kan kalau fokus pada penggeledahan itu bagian dari upaya paksa, ya kan? Dan penggeledahan itu tidak mudah yang diatur dalam pasal 112 sampai 112 sampai 117. Penggeledahan itu harus ada lapornya harus jelas. Kemudian kalau tidak tertangkap tangan meminta izin pengadilan. Meminta izin pengadilan juga harus dijelaskan lokasinya, apa barang yang akan disita. Jadi benar-benar semua penyidik seharusnya mentaati
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Jadi mudah-mudahan penyidik Polri yang bekerja ini sudah menggunakan tertib dalam menerapkan pasal 112 sampai dengan 117 tentang penggeledahan tersebut. Jadi kalau dikatakan ini bola liar, ini kita belum dapat informasi yang lengkap. Oke, tapi kalau misalnya memang sudah dilakukan penggeledahan, ada izin dari pengadilan, artinya memang sudah jelas akan ada penyidik meyakini bahwa ini adalah kasus pidana, dugaan pidana. Nah, iya kan di situ nih pada saat selesai penggeledahan kan dibuat berita acara. Pada saat penggeledahan disaksikan pemilik rumah. Kemudian kalau ada tersangka di situ tersangkanya, ya kan? Kemudian keluarga kalau ada, kemudian lurah atau kepala desa, ketua RT RW, dan ada saksi, dan dibuatkan berita acara di situ. Nah, ini kalau kita mau, ada nggak kepala desa atau lurah dari sekitar lokasi yang barang disita dihadirkan di situ? Dan itu kalau sudah disita, ya kan barang bukti kan sama dengan kasus namanya pengerusakan, pengeroyokan, pembunuhan. Ditunjukkan saja buktinya. Jadi masyarakat nggak bertanya-tanya, ini yang disita apa, jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi saya yakin, ya kita apresiasi pertama kali saya lupa tadi, kepada para penyidik, entah KPK, entah kejaksaan, dan kepolisian, untuk memberantas korupsi. Jadi mari kita sapu bersih koruptor, jangan sampai koruptor menyapu bersih kita, seperti itu harusnya. Oke, baik. Saya ke Mas Yusuf, jadi kalau menurut Anda sendiri, apakah memang ketika penggeledahan sudah dilakukan dapat izin dari pengadilan, artinya memang kuat dugaan sudah ada kasus pidananya di situ? Iya, terima kasih. Pertama tentu kita apresiasi, karena komitmen bangsa ini sampai hari ini kan untuk pemberantasan korupsi, dan Presiden sendiri salah satu yang disebut dalam Asas Hitam, perkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Maka apa yang dimaksud oleh Pak Uguro tadi itu sudah tepat, bahwa dengan KUHP baru kita ini penggeledahan itu sudah upaya paksa, dan itu merupakan dalam status kegiatan penyidikan. Oke, tapi kalau prosesnya sudah on track dan pengusutan atau belum menurut Anda? Tunggu, kan penyidikan. Penyidikan. Penyidikan nggak bisa dibuat-buat, harus ada SPDP. SPDP itu kan sekarang online. Nah, kalau ada yang membantah bahwa ini asal-asalan bola liar, itu bisa dibantah, itu tidak ada SPDP gitu. Itu bisa dibantah itu. Silakan yang bisa membantah bahwa ini liar tidak ada SPDP, disilahkan. Tapi apa iya begitu hingar-bingar yang dilakukan di dalam proses penggeledahan itu, Polri tidak memiliki standar SOP-nya itu. Oke, jadi ini jelas tidak menimbulkan bola liar, sudah jelas perkaranya. Ya, itu yang kita awasi. Itu yang diawasi. Itu yang kita dorong, profesional, akuntabel, dan tentu kita kan undang-undang tidak pidana korupsi, ada fungsi-fungsi yang bisa mengkoordinasikan, ada fungsi-fungsi yang bisa supervisi. Harapan kita ke depan agar tidak terkesan rivalitas negatif, bersaing untuk menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi, itu kita dukung. Tapi rivalitas dalam konotasi yang negatif barangkali itu yang kita hindari. Oleh karena itu ya agar transparan dan akuntabel dan profesional, bahwa dalam pelaksanaan yang demikian, penyidikan, ada pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum nantinya, kan itu ada koordinasi gitu. Kecuali KPK yang punya jaksa sendiri. Oke, coba ke Pak Slamet kalau begitu. Pak Slamet, ini ada dua pendapat yang berbeda. Satu bilang bahwa ini sebagai bola liar, menimbulkan bola liar. Yang satu mengatakan seperti Pak Yusuf bilang sudah on track kok. Jadi menurut saya beberapa hari menjelang pergantian kepemimpinan nasional, ada sesuatu yang bisa kita persepsikan dari sisi politik. Pertama adalah ketika pada tanggal 15 Oktober dibentuklah Korps Tindak Pidana Korupsi Kepolisian. Ya, artinya 5 hari menjelang pelantikan Presiden Prabowo. Itu satu. Perpresnya masih dibuat oleh Jokowi. Oke. Kemudian juga Mei 2024 tiba-tiba tim seleksi KPK. Ya artinya ini harus kita lihat dari konstruksi politik juga. Yang mengherankan adalah KPK itu dibentuk karena lemahnya Kejaksaan Agung, lemahnya kepolisian. Maka dibentuk lembaga seperti KPK. Lalu 5 hari menjelang Jokowi diganti,
oleh Prabowo dibentuk Korps Tipikor itu. Lalu kita lihat lagi Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 membuat Perpres yang menugaskan TNI untuk menjaga Kejaksaan Agung, ya, menjaga Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga gedung Kejaksaan Agung dan pejabat-pejabat Kejaksaan Agung itu dijaga oleh TNI. Kan menarik juga, setahun yang lalu muncul isu bahwa Jampitsus itu bahkan keluarganya terancam akan dibunuh. Kan ini mengejutkan. Persis Mei setahun yang lalu juga ada iring-iringan mobil kepolisian yang mengitari Kejaksaan Agung. Sehingga publik melihat ini ada apa lagi. Ternyata kemudian krokodil lawan aligator terjadi lagi. Sama-sama korp coklat, yang satu coklat muda, satu coklat tua. Nah, di dalam perspektif ilmu politik, kasus-kasus besar itu seringkali terjadi ketika terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan keseimbangan kekuasaan di dalam birokrasi penegakan hukum. Jadi yang sekarang memang pure kalau menurut Anda sendiri merupakan rivalitas institusi. Persis kemudian ya itu memang harus dibuktikan nanti. Nah, maka ada persepsi publik juga bahwa Presiden Jokowi meninggalkan bom waktu. Maka ada segitiga yang bisa digambarkan kira-kira ada mantan Presiden Jokowi, ada kepolisian, ada KPK. Karena tidak biasa Presiden itu melantik unsur KPK selama 2 kali. Harusnya adalah jatah dalam tanda petik Presiden baru. Maka kemudian juga muncul keseimbangan lain segitiganya adalah Presiden, Prabowo, Kejaksaan Agung, lalu TNI. Untuk mengimbangi sama-sama kekuatan bersenjata. Nah ini yang saya ingin kemukakan, jangan sampai institusi-institusi ini diadu domba. Marwah Kejaksaan Agung harus dijaga, marwah kepolisian harus dijaga, marwah KPK juga harus dijaga, termasuk marwah TNI harus dijaga. Karena kalau ini diadu domba, ada yang senang. Diadu domba oleh siapa, Pak? Ya tentu saja ada pihak-pihak yang keberatan, terutama setelah ada Satgas PKH itu. Itu kan memunculkan bahwa oligarki-oligarki hitam atau orang yang tertangkap di dalam Satgas itu bisa kemudian mengendalikan institusi-institusi oknum, institusi-institusi tertentu untuk melindungi dirinya. Ini karena tidak nyaman. Mungkin 10 tahun sebelumnya sudah nyaman, begitu ada pemerintahan Prabowo yang akan melakukan tindakan pemberantasan korupsi, mereka juga tidak nyaman. Oke, Ya. baik, saya ke Pak Saud kalau begitu. Pak Saud, krokodil versus aligator. Anda melihat hal yang sama atau tidak dalam kasus ini? Ya, Kita punya cicak versus buaya. ya sebenarnya kalau pertanyaan Yona seperti itu, kita seharusnya melihat ke belakang ya. Ketika kita ada persepsi korupsinya 34 itu kan segala kemungkinan bisa terjadi gitu. 34 itu kan kita mundur 10 tahun. Jokowi mulai berkuasa kan 34 tuh. Kita naikin sampai 40, digantinya undang-undang KPK, diganti dengan tas tipikor tadi. Apa yang ada di KPK itu sebenarnya kan mau diterjemahkan di tas tipikor ini. Core-nya itu kan koordinasi. Padahal di undang-undang KPK itu sudah koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Jadi di situ apakah SPDP itu wajib di KPK dilaporkan sehingga kita bisa pantau. Sekarang KPK yang bermasalah seperti sekarang ini, quote and quote, apakah kemudian dia bisa menjadi koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan sebagai yang disebut sebagai trigger mechanism gitu. Nah, apa yang disebut sebagai tas tipikor ini kemudian bisa menerjemahkan tugas-tugas KPK di masa lalu, ternyata nggak bisa. Udah jelas stres tesnya, hari ini dia dites, terbukti dia nggak mampu
melakukan seperti yang dilakukan KPK ketika itu, ya kan? Kalau itu bisa dilakukan, kita nggak tahu apakah hari ini konferensi pers hari ini akan ada KPK di situ. Itu kan kelihatan jadi kita mundur ke belakang. Kenapa juga lu bubarin undang-undang KPK kalau memang lu bentuk tas tipikor baru ternyata menimbulkan masalah baru. Ini bukan buaya sama buaya, mungkin krokodil, dinosaurus lawan dinosaurus. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah kita itu nggak setia bahwa memberantas korupsi itu Anda harus sustain dan bertahap. Ketika udah 40 itu udah topnya, ngapain mesti diganti gitu. Dan harusnya akhirnya kayak sekarang seperti ini. Dan pertempuran ini berpotensi lebih bahaya. Karena apa? Skala ekonominya menjadi lebih gede. Ya kan? Ini kalau didiamin bisa lagi 100 kilo tuh di kulkas itu. Di brankas tuh. Jadi artinya apa yang kita sebut sebagai tidak sustain dalam melakukan penindakan, supervisi, monitoring, dan pencegahannya. Kita hanya hit and run. Ini nggak akan bisa menyelesaikan pemberantasan korupsi secara baik. Ini hanya ini kelihatan ya apa yang dilakukan sekarang kita lihat di brankas itu terjadi di banyak negara lain. Jadi memang ini koruptornya kurang kreatif nih. Koruptornya kurang kreatif. Ini masih modus-modus lama yang gampang diendus sebenarnya. Ya kan? Baik. Ya, nanyain pembantu rumah tangga aja kejawab tuh. Di rumah ada apa? Nggak tahu Pak, di dinding tuh ada, dibuka-buka tuh nggak tahu. Udah ketahuan tuh di dalam itu. Baik. Yang jadi pertanyaan publik juga ini semua bapak-bapak bahwa TNI menjaga rumah Jampitsus Kejagung saat polisi melakukan penyelidikan. Nah, pertanyaannya adalah urgensinya apa? Nanti jawab kami silakan saudara. Tetap di Bola Liar.